wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Kaswara, mahasiswa Universitas Din Nusantara, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Di kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah materi dari salah satu matkul saya, yaitu Pengantar Ekonomi Makro, dengan dosen Bapak Deden Hikmat Perkasa. Dan materi yang akan saya sampaikan adalah inflasi dan kebijakan pemerintah. Berikut adalah materinya. Pengertian inflasi dan deflasi. Yang pertama ada inflasi. Inflasi adalah proses kenaikan harga-harga umum secara terus-menerus. Sedangkan deflasi adalah penurun harga secara terus-menerus. Akhirnya daya beli masyarakat bertambah besar, sehingga pada tahap awal barang-barang menjadi langka. Akan tetapi pada tahap berikutnya, jumlah barang akan semakin banyak karena semakin berkurangnya daya beli masyarakat. Kemudian, faktor penyebab terjadinya inflasi. Yang pertama, meningkatnya jumlah permintaan atau demand pada suatu jenis barang tertentu. Saat permintaan naik, namun stok atau suplai terbatas, pasti akan terjadi lonjakan harga. Yang kedua, biaya produksi sebuah barang atau jasa mengalami kenaikan. Hal ini disebabkan karena terjadi peningkatan harga bahan baku maupun upah pekerja. Dari situlah, produsen akan mengambil tindakan mengerek harga jual barang atau jasa. Dan yang ketiga, saat jumlah uang yang beredar di masyarakat cukup tinggi, ketika jumlah uang yang ada di masyarakat meningkat hingga 2 kali lipat, harga barang pun akan mengalami peningkatan yang setara. Hal ini disebabkan karena kenaikan daya beli masyarakat, tetapi stok barang tetap statis. Kemudian jenis inflasi. Jenis inflasi berdasarkan tingkat keparahannya. Yang pertama, inflasi rendah, yaitu jenis inflasi yang jumlahnya kurang dari 10% per tahun. Tahun ini, Bank Indonesia menargetkan pencapaian inflasi Indonesia berada pada kisaran 4%, sehingga dapat dikategorikan sebagai inflasi rendah. Yang kedua, inflasi menengah, yaitu jenis yang besarnya berkisar antara 10-30% per tahun. Inflasi berat, yaitu jenis yang besarnya berkisar 30-100% per tahunnya. Dan yang keempat, hyperinflation adalah kondisi di mana besarnya inflasi per tahun berada di angka 100%. Indonesia pernah mengalami hal ini pada masa Orde Lama, di mana besar inflasi per tahun bisa mencapai kisaran 600% per tahun. Kemudian, jenis inflasi berdasarkan sumbernya. Yang pertama, inflasi dalam negeri. Misalnya terjadi karena peningkatan permintaan masyarakat yang lebih cepat dibandingkan kemampuan pasar untuk memenuhinya. Yang kedua, inflasi luar negeri. Misalnya timbul karena inflasi yang terjadi pada negara lain yang menyebabkan harga barang-barang impor meningkat. Dan ketika barang-barang impor tersebut digunakan sebagai bahan baku industri, maka inflasi akan mempengaruhi harga akhir barang-barang tersebut nantinya. Dan jenis inflasi berdasarkan faktor penyebabnya. Yang pertama, demand pull inflation. Demand pull inflation terjadi ketika permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa relatif lebih tinggi dibandingkan kemampuan pasar untuk menyediakan kebutuhan tersebut pada work cost push inflation. Dan cost push inflation terjadi ketika adanya kenaikan harga barang atau harga pada barang-barang mentah yang diperlukan untuk memproduksi barang dan jasa, sehingga harga barang dan jasa mengalami penyesuaian dengan adanya kenaikan harga. Dan dampak inflasi. Kestabilan harga dapat terjadi jika suatu perekonomian dapat mengendalikan inflasinya. Kestabilan harga sangat diperlukan agar perekonomian dapat tumbuh secara berkesinambungan. Selain itu, kegagalan dalam pengendaliannya dapat memberikan dampak negatif bagi masyarakat. Contohnya,
A. Turunnya pendapatan real masyarakat, dan B. Ketidakpastian pelaku ekonomi dalam pengambilan keputusan. Cara mengatasi inflasi. Ada kebijakan moneter. Kebijakan moneter umumnya diatur oleh bank sentral untuk mengatasi inflasi. Kebijakan moneter yang dilakukan bersifat mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat dengan cara A. Kebijakan pasar terbuka, B. Kebijakan diskonto, dan C. Kebijakan giro wajib minimum. Selanjutnya, kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal umumnya dilakukan oleh pemerintah dengan cara mengubah jumlah penerimaan dan pengeluaran negara agar jumlah uang yang beredar di masyarakat dapat berkurang. Hal ini dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. A. Mengurangi pengeluaran pemerintah, dan B. Menaikkan tarif pajak. Dan dampak inflasi terhadap perekonomian. Inflasi memiliki dampak cukup signifikan bagi perekonomian suatu negara. Antara lain, pertama, inflasi dapat menggerus daya beli masyarakat. Yang kedua, inflasi tentu saja merugikan konsumen karena gaji atau penghasilan stagnan. Tapi pengeluaran atau belanja membengkak lantaran kenaikan harga barang atau jasa yang menjadi kebutuhan utama. Yang ketiga, inflasi juga mempengaruhi kemampuan ekspor sebuah negara. Yang keempat, inflasi akan mengurangi minat orang menabung di bank. Yang kelima, inflasi dapat mempengaruhi kestabilan mata uang rupiah. Berikutnya, peran pemerintah BI dan masyarakat dalam mengatasi inflasi. Dalam mengatasi laju inflasi, biasanya pemerintah dan BI memiliki target tahunan. Dan tahun ini, inflasi dijaga pada level 3,15-1%. Otoritas fiskal dan moneter ini bersinergi dengan mengeluarkan jurus-jurus pengendalian inflasi. Dan masyarakat juga dapat berperan dalam menjaga inflasi. Salah satunya tidak berlebihan atau memborong sembako. Misalnya saat produksi bawang putih merosot, harga melonjak, kemudian masyarakat panik dan akhirnya membeli dalam jumlah yang banyak. Dan demikian yang dapat saya sampaikan mengenai inflasi dan kebijakan pemerintah. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.